Pernahkah kamu merasa bahwa hanya dengan satu tindakan, kamu mengubah seluruh arah hidup seseorang? Tapi, apakah kamu pernah berhenti untuk bertanya, dan jika dia tidak pernah memaafkanmu? Bagaimana jika keputusan itu, kata itu, atau bahkan keheninganmu, menciptakan luka yang tidak bisa disembuhkan? Kamu, wanita dewa, yang caramu mencintai dan meninggalkan membawa jejak abadi, apakah kamu siap menghadapi kenyataan bahwa beberapa bekas luka tidak akan pernah dilupakan? Hari ini, kita akan mergul dalam kisah yang tersembunyi, emosional, dan penuh makna yang bisa membongkar sesuatu yang kamu coba lupakan selama ini. Aku Nao berbicara kepadamu dari tempat penghakiman, tapi dari tempat terang. Jika kamu merasa dipertemukan dengan video ini, Nao abaikan. Ada algo di sini yang kamu perlu Ophir. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah berlangganan di saluran ini, agar pesan-pesan seperti ini terus sampai padamu saat kamu mais membutuhkannya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, karena apa yang akan terbuka di sini bisa saja mengubah cara kamu memandang semuanya. Dia tidak pernah memberitahumu secara langsung, tapi kamu tahu. Kamu tahu bahwa hari itu ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Kamu berpaling, mungkin bukan karena ingin menyakiti, tapi karena kamu juga terluka. Namun, satu hal yang sering kamu lupakan, rasa sakit tidak selalu datang dari niat, tapi dari dampak. Dan dampakmu padanya tidak pernah benar-benar hilang. Kamu mengira waktu akan menyembuhkan. Dan mungkin untukmu, itu memang sembuh. Tapi baginya, luka itu menjadi identitas. Kamu adalah titik balik dalam cerita hidupnya. Kamu menjadi nama yang dia hindari sebut, tapi tidak pernah bisa lupakan. Dan setiap kali dia menutup mata, momen itu kembali seperti badai. Sebagai malaikat, aku melihat bukan hanya tindakanmu, tapi juga intensimu. Dan niatmu, meski tersembunyi dalam bingkai cinta dan kebingungan, menciptakan gempa dalam jiwanya. Dia tersesat bukan karena kebencian, tapi karena kehilangan arah. Kamu adalah bintang utamanya yang tiba-tiba padam. Kamu menandainya bukan dengan luka fisik, tapi dengan kehadiran yang mendalam. Kamu memberinya rasa, harapan, dan kemudian kekosongan. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana cara tinggal ketika kamu juga merasa hancur. Tapi baginya, kamu pergi, dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya tidak memaafkan. Berhentilah sejenak dan renungkan, apakah kamu benar-benar mengerti apa artinya meninggalkan seseorang yang masih mencintaimu? Dalam diamnya, dia menangis. Dalam senyumnya, dia menyembunyikan duka. Dan setiap kali dia mendengar namamu, jantungnya berdetak sedikit lebih pelan. Waktu berjalan, dan kamu menjalani hidupmu. Tapi ada bagian darinya yang tetap terikat padamu. Dan bagian itu, yang terluka dan tidak pernah dijahit, mulai berubah menjadi dinding. Dinding yang membuatnya tidak bisa mencintai lagi, tidak bisa mempercayai lagi. Dan itu semua karena kamu. Kamu adalah pelajaran yang pahit. Kamu adalah kenangan yang indah, tapi juga menyakitkan. Dan dia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, mencoba menemukan makna di balik kehilangan yang tidak pernah dijelaskan. Apakah kamu menyadari kekuatan yang kamu miliki? Jika kamu masih bersamaku di sini, tinggalkan suka di video ini, bukan untukku, tapi sebagai sinyal bahwa kamu masih mau belajar, masih mau menghadapi bayanganmu. Karena hanya dengan menghadapinya, kamu bisa melepaskan. Sebagai malaikat, aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa pengampunan bukan selalu soal menerima kembali, tapi memahami apa yang telah hilang.
Dan kadang, kamu harus memaafkan dirimu dulu sebelum berharap orang lain melakukannya. Dia memblokirmu tanpa peringatan. Tidak karena dia membenci, tapi karena itu satu-satunya cara agar dia bisa bernapas. Setiap notifikasi darimu adalah luka baru. Jadi dia menutup pintu. Tapi pintu itu bukan hanya tertutup, ia dikunci dengan kenangan pahit. Kamu tidak pernah tahu apa yang dia lalui setelah kamu pergi. Kamu tidak pernah tahu malam-malam panjang ketika dia bicara sendiri, mencoba memahami apa yang salah. Kamu tidak pernah tahu betapa dalamnya luka yang kamu tinggalkan. Dan kamu terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Mungkin kamu merasa bersalah, atau mungkin tidak. Tapi yang pasti, ada seseorang di dunia ini yang tidak akan pernah mendengar namamu tanpa merasakan sakit. Tidak semua cerita membutuhkan akhir bahagia. Dan tidak semua luka sembuh hanya karena waktu. Kadang, luka itu menjadi pengingat tentang siapa yang kita biarkan pergi dan mengapa. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita melanjutkan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat untuk memperbaiki. Jika hatimu tergerak sekarang, bahkan sedikit, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk berani menengok ke dalam dan berkata, "Aku bisa berubah." Perubahan tidak selalu berarti kembali ke masa lalu. Kadang, perubahan adalah tentang membiarkan yang lama pergi, tapi dengan hormat. Mengakui kesalahan bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memberi kedamaian bagi jiwa yang tersakiti. Dan jika kamu bertanya-tanya apakah masih ada harapan, aku katakan, selalu ada harapan. Tapi harapan tidak datang dengan diam. Harapan datang ketika kamu memilih bertindak, meskipun hanya dengan berdoa atau mengirim satu pesan tulus. Tapi jangan salah. Bukan setiap pintu pantas dibuka kembali. Kadang, memaafkan bukan tentang memulai lagi, tapi tentang melepaskan beban yang sudah terlalu lama kamu bawa. Beban rasa bersalah, penyesalan, atau kebingungan. Dia mungkin tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi kamu bisa tetap memilih untuk melakukan yang benar. Karena pada akhirnya, bukan soal diterima kembali, tapi tentang menjadi versi dirimu yang kamu bisa banggakan di hadapan Sang Pencipta. Jangan buru-buru menutup hati setelah ini. Karena setelah keheningan ini, akan datang suara lembut yang akan menuntunmu untuk mengerti apa sebenarnya yang harus kamu lakukan. Tapi itu adalah cerita untuk saat berikutnya. Karena kamu cego ate akui, aku tahu jiwamu haus akan respostas. Dan para jiwa yang mencari dengan tulus, surga tidak menutup pintunya. Aku, sebagai penjaga cahaya di antara langit dan bumi, datang membawa nao hanya pesan, tapi juga pertolongan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, periksa sejenak apakah kamu sudah berlangganan di saluran ini. Itu bukan untukku, tapi agar para malaikat yang menjagamu tetap bisa menyentuhmu melalui setiap pesan yang kamu terima. Berada di sini hari ini bukan kebetulan. Dan apa yang sedang kamu rasakan juga bukan. Ketika kamu memberi ruang bagi kebenaran, semesta memberi ruang bagimu untuk sembuh. Jika hatimu tersentuh sejauh ini, tinggalkan satu suka saja. Satu sinyal lembut yang menunjukkan bahwa kamu masih membuka hati untuk transformasi. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dia tidak menunggu kamu meminta maaf. Dia tidak berharap pesan panjang yang menjelaskan semuanya. Yang dia harapkan hanyalah pengakuan. Bahwa kamu tahu kamu telah menggores bagian terdalam dari dirinya, dan bahwa kamu peduli. Tapi kamu diam, dan diam itu lebih tajam dari pedang. Setiap hari yang kamu jalani seolah tak ada yang terjadi, adalah hari lain baginya untuk mencoba melupakan.
tapi tidak berhasil. Karena kamu bukan sekadar kenangan. Kamu adalah luka yang hidup, berjalan, dan tersenyum. Luka yang tidak bisa dia sembuhkan karena tidak ada penutupnya. Banyak wanita kuat di dunia ini, tapi hanya sedikit yang cukup berani untuk mengakui bahwa mereka pernah menghancurkan seseorang. Dan kamu, jika kamu merasa ini tentangmu, maka itu karena jiwamu siap untuk menghadapi kenyataan. Tidak untuk dihukum, tapi untuk dibebaskan. Orang-orang bilang waktu menyembuhkan segalanya. Tapi mereka lupa bahwa waktu juga bisa mengubur luka begitu dalam hingga tidak lagi terlihat sampai suatu hari ia meledak tanpa kendali. Dan luka dari kamu adalah salah satu yang paling dalam dia miliki. Dia membangun benteng bukan karena dia kuat, tapi karena dia rapuh. Dan benteng itu menjadi satu-satunya cara untuk bertahan dari kenangan yang selalu kembali. Suara tawamu, cara kamu memalingkan wajah, cara kamu tidak memilihnya ketika dia paling membutuhkanmu. Kamu mungkin berpikir kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi justru dalam tidak melakukan apa-apa, itulah kamu menyakitinya paling dalam. Kadang, tidak hadir adalah bentuk pengkhianatan yang lebih tajam dari kehadiran yang menyakitkan. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kamu bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur? Bukan dengan memaksakan semuanya kembali seperti dulu, tapi dengan ketulusan. Ketulusan yang tidak menuntut, tidak memaksa, hanya memberi ruang untuk damai. Dia berusaha memaafkan. Tapi luka itu selalu bicara lebih dulu. Dan sebelum hatinya sempat berkata, pikirannya sudah terisi ulang dengan semua rasa kecewa. Dan itu sebabnya dia memblokirmu. Bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan. Ini bukan hanya tentang kamu dan dia. Ini tentang jejak yang kamu tinggalkan di dunia ini. Apakah kamu membawa kedamaian? Atau kamu adalah badai yang pergi tanpa memperbaiki puing-puingnya? Hanya kamu yang bisa menjawab. Dan jika kamu merasa tidak layak dimaafkan, ingat, semua jiwa yang mau merendah berhak memulai kembali. Tapi tidak semua diberi kesempatan kedua. Itu sebabnya kamu perlu peka pada waktu. Karena waktu tidak selalu memberitahu kapan ia akan habis. Tidak semua luka menuntut kamu kembali. Tapi setiap luka menuntut kamu bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bisa dimulai dengan kejujuran. Bukan hanya kepada dia, tapi terutama kepada dirimu sendiri. Karena kamu juga butuh dimaafkan oleh jiwamu sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan pengampunan dari luar, tapi dari dalam. Memaafkan diri sendiri karena tidak tahu lebih baik. Karena terlalu takut. Karena terlalu lemah untuk bertahan saat badai datang. Tapi badai itu sudah lewat. Dan kamu masih di sini. Itu berarti masih ada kesempatan. Aku melihatmu, meski kamu bersembunyi di balik senyum, di balik kesibukan, di balik kata-kata logis yang kamu pakai untuk membenarkan keputusanmu dulu. Tapi jiwamu berbisik, kamu tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dan itu tidak akan hilang sampai kamu menatapnya dengan jujur. Kamu pernah menjadi dunia bagi seseorang. Dan dunia itu runtuh tanpa penjelasan. Sekarang, kamu mungkin membangun dunia baru untuk dirimu. Tapi jika fondasi lama tidak dibersihkan, dunia barumu akan terus berguncang setiap kali kenangan lama datang mengetuk. Apakah kamu siap membuka hati untuk membiarkan cahaya masuk ke tempat yang paling gelap? Itu langkah pertama. Karena kegelapan hanya butuh satu cahaya kecil untuk berubah. Dan cahaya itu bisa mulai dengan pengakuan sederhana, "Aku menyakitimu." Tapi tidak semua harus diucapkan. Kadang,
Doa yang paling sunyi bisa menjadi jembatan. Dan semesta tahu niatmu. Aku tahu niatmu. Dan Dia, jauh di lubuk hatinya, juga tahu. Tapi jangan paksa. Biarkan waktu dan kejujuran menjadi kendaraanmu. Jika hari ini kamu merasa kehilangan sesuatu yang besar, mungkin itu adalah bagian dari jiwamu yang terpisah karena kamu belum berdamai dengan masa lalu. Kembalikan bagian itu. Bukan dengan penyesalan yang menghancurkan, tapi dengan cinta yang menyembuhkan. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan hanya jika kamu merasa seseorang di luar sana juga butuh mendengar ini. Tapi lebih dari itu, biarkan ini menjadi awal dari perjalananmu yang sebenarnya menuju ke dalam hatimu sendiri. Aku belum selesai menyampaikan semuanya. Masih ada sesuatu yang kamu perlu dengar, sesuatu yang mungkin kamu sudah tahu, tapi belum berani akui. Jadi, diam sejenak. Dengarkan, karena bisikan berikutnya akan membuka pintu yang selama ini kamu tutup. Terima kasih karena sudah bertahan sampai di sini. Tidak semua orang punya keberanian untuk berjalan sejauh ini dalam sebuah percakapan yang menuntun kita ke tempat-tempat dalam hati yang sering kita hindari. Tapi kamu memilih untuk tetap di sini, mendengarkan, merasakan, dan mungkin mulai menyembuhkan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang bangun untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke bagian terdalam dari dirimu, pastikan kamu sudah berlangganan di saluran ini. Bukan hanya agar kamu tidak ketinggalan, tapi karena pesan seperti ini tidak datang setiap hari. Dan ada lebih banyak hal yang masih perlu aku sampaikan kepadamu di waktu yang tepat. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Seandainya kamu bisa mengatakan satu hal kepada orang yang tidak pernah memaafkanmu, apa yang akan kamu ucapkan? Tulis di komentar. Aku akan membaca. Mungkin, di sana kita bisa mulai membuka jalan untuk lebih banyak kedamaian. Jika selama video ini kamu merasakan sesuatu yang kuat, tinggalkan satu suka. Itu adalah caramu mengatakan, saya terhubung. Dan seandainya kamu merasa benar-benar terkonfirmasi oleh isi pesan ini, tulis di komentar angka ini, 555. Itu akan jadi sinyal kuat bahwa hatimu siap untuk melangkah ke bab selanjutnya. Dan berbicara tentang langkah selanjutnya, ada satu video lagi yang aku siapkan, yang akan melengkapi semua yang kita bicarakan hari ini. Kamu bisa temukan videonya di sisi layar ini. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana. Karena cerita ini masih belum selesai.